Kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Pertolongan selalu tersedia bagi kami orang yang percaya. Tuhan pasti buka jalan. Apapun masalah persoalan kami percaya ada jalan keluar yang Tuhan siapkan bagi orang yang percaya, yang setia kepada Tuhan. Berkati setiap kami. Siang ini kami percaya Engkau ada, Engkau hadir. Kami tidak melihat Engkau sebab Engkau roh adanya. Tapi kami percaya 2-3 orang berkumpul dalam nama Yesus. Engkau ada, Engkau hadir dan memberkati kami. Sampaikan firman-Mu, kami rindu mendengar dan melakukan firman Tuhan. Sebab itu yang menyenangkan hati Tuhan. Kami siap diberkati Tuhan lebih dahsyat lagi. Dalam nama Yesus berdoa mengucap syukur, yang percaya diberkati dipulihkan katakan amin. Saudara saya tepuk tangan bagi kita yang luar biasa. Silakan duduk dalam berkat Tuhan. Ya shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih diberkati Tuhan. Kiranya berkat dan anugerah dari Tuhan Yesus turun atas setiap saudara. Sepanjang tahun ini saudara, kita masih berada di tahun yang baru. Di awal tahun baru 1 bulan dan saya percaya bahwa kita terus percaya dan berharap bahwa sepanjang tahun 2026 Tuhan terus memberkati dan menolong hidup kita. Yang setuju Tuhan baik, tepuk tangan sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Ya, yang ini saya sampaikan satu tema firman Tuhan, tidak takut melangkah di tahun yang tidak pasti. Ya. Kita berada dalam satu tahun yang tidak pasti, tidak jelas apa yang bakal terjadi, apa yang akan terjadi tahun ini. Bahkan berita-berita yang buruk sedang terjadi, terus-menerus menggedor pikiran dan telinga kita, menimbulkan banyak kecemasan, ketakutan dalam diri kita. Ya, bahwa tahun 2026 adalah tahun yang sangat sulit, penuh ketidakpastian dan banyak hal yang bisa terjadi. Apalagi ada berita-berita tentang perang dunia ketiga yang mungkin berpotensi terjadi. Dan kalau itu terjadi, saudara bisa bayangkan negara-negara besar akan kirim rudalnya, nuklirnya saudara. Dan ya dunia akan hancur dalam waktu yang sangat singkat. Belum lagi berita tentang hal-hal tentang terjadi sistem yang ngedrop kemudian blackout. Orang-orang disuruh untuk siap seminggu. Persiapan beli sembako dan sebagainya. Itu menimbulkan begitu banyak kecemasan, ketidakpastian, saudara. Dan kalau listrik mati seketika, seminggu, semua bisnis, pekerjaan, usaha, toko, mal tutup semua. Dan Anda tidak bisa mengambil uang di ATM juga. Karena sistemnya kita banyak pakai yang secara online, saudara sekalian. Ya, dikerjakan luar biasa, tapi justru ketika listriknya itu mati, maka banyak hal yang tidak bisa dilakukan. Sebab itu orang banyak mendorong kalau bisa juga siap sebagian simpan uang dalam bentuk cash, saudara, untuk bisa belanja dan beli kalau ada sesuatu. Saudara, ada banyak hal yang menakutkan. Tapi satu hal, jangan pernah takut untuk melangkah di tahun yang tidak pasti. Sebab kita punya Tuhan Yesus yang pasti menolong kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita apapun yang kita hadapi. Sampai hari ini kita hidup. Bernafas terpelihara dengan sempurna, itu karena kebaikan Tuhan. Dan Dia Allah yang setia. Amin saudara. Kita tidak perlu takut melangkah di tahun yang tidak pasti. Memang kita melihat tahun 2026 terjadi, dunia berubah begitu sangat-sangat cepat. Saudara, lebih dari tahun-tahun sebelumnya. Dan banyak orang masuk tahun ini dengan begitu banyak anxiety, kecemasan, ketakutan. Beban pikiran karena ketidakpastian masa depan mereka di tahun ini. Tapi hari ini kita bersyukur karena firman Tuhan memberikan kekuatan kepada kita berbicara secara khusus spesial supaya kita bukan hanya untuk bertahan. Tapi terus melangkah, bertumbuh, bangkit dan percaya Tuhan pasti bisa menghadirkan terobosan besar dalam hidup kita. Siapa yang bangga punya Allah seperti Tuhan Yesus? Sorak-sorai tepuk tangan bagi Allah kita. Ya, apa yang harus kita lakukan, saudara sekalian? Di tahun yang tidak pasti, yang tidak jelas, yang memberikan kecemasan, ketakutan, hal-hal yang misteri yang bisa terjadi secara seketika. Yang pertama, next. Kita harus berani melangkah karena Tuhan mendahului langkah kita di depan. Jadi Tuhan berjalan di depan kita, selangkah di depan kita, mendahului kita. Ini satu hal yang sangat luar biasa. Jadi Dia menjadi benteng kita, perlindungan kita. Memprotek keadaan keberadaan kita, saudara sekalian. Tuhan berjalan selangkah di depan kita, bayangkan. Jadi kita nggak perlu melangkah di tahun ini, lakukan tugas, tanggung jawab, pekerjaan kita
dengan sungguh-sungguh sepenuh hati, dengan mencintai pekerjaan kita dengan sungguh-sungguh. Jangan takut melangkah, sebab Tuhan mendahului langkah kita di depan kita. Next. Ulangan 3 ayat 31 ayat 8. Yuk kita baca dengan suara yang keras. Yang bacanya keras pulang berkat double porsi untuk saudara. 2, 3. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Terus, janganlah takut dan janganlah patah hati. Yang setuju katakan amin. Tuhan sendiri. Firman Tuhan mengatakan Tuhan sendiri. Dia sendiri akan berjalan di depan kita. Bukan yang lain, bukan nabi, rasul, orang biasa, orang kaya yang terbatas. Tapi Tuhan yang transenden. Tuhan yang omnipoten. Tuhan yang luar biasa berjalan di depan kita. Gak punya alasan takut. Percaya, tahun ini tahun kemenangan untuk kita. Tuhan berjalan di depan kita. Di depan Dia sendiri menyertai kita. Menyertai kita. Penyertaannya sangat luar biasa. Jadi yang menyertai kita ini bukan Tuhan abal-abal. Ya, tapi Tuhan ini dikatakan oleh sering kalimat mengatakan tidak ada Tuhan selain Allah. Ini Tuhan Yesus saudara sekalian. Yang menyertai hidup kita. Jadi penyertaannya itu bisa diandalkan. Bukan sekedar Tuhan yang kalah, yang gagal, yang mati, tidak bangkit. Penyertaannya Dia menyertai kita, Tuhan menyertai kita. Dia tidak membiarkan kita tergeletak. Saudara, Dia pasti menolong kita. Kita bisa gagal, bisa jatuh. Tapi ingat, Yesus tidak pernah membiarkan kita. Dia ada. Engkau tidak melihat, tapi Dia melihat kita, saudara sekalian. Inilah kekuatan yang luar biasa. Tetap berani melangkah. Sangat luar biasa. Tidak meninggalkan kita. Semua orang bisa meninggalkan kita. Suami, istri, anak-anak, orang tua, orang kaya. Orang-orang kita andalkan bisa meninggalkan kita. Tapi Dia Allah yang setia, tidak pernah meninggalkan kita. Sampai hari Tuhan pelihara kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia Allah yang luar biasa, yang memprotek dan melindungi hidup kita. Jangan takut, jangan patah hati. Amin saudara. Siapa yang percaya bahwa kita menang bersama Kristus? Katakan yes, tepuk tangan bagilah kita. Saudara, bangsa Israel pada waktu itu sedang memasuki wilayah yang baru, wilayah yang kuat. Ya, para raksasa, kondisi keadaan yang sangat kuat dengan benteng mereka yang kuat. Israel menghadapi banyak musuh, saudara sekalian waktu itu. Hidup mereka ada di dalam ketidakpastian, mirip dengan kondisi kita saat ini 2026 yang ada di dalam ketidakpastian, saudara. Kita nggak tahu apa yang menunggu kita tahun ini, saudara sekalian. Tetapi ingat, Tuhan selangkah di depan kita. Ini berita baiknya. Tuhan menyertai kita. Next. Secara psikologis, otak manusia itu, saudara, cenderung takut pada sesuatu yang unknown, yang tidak pasti, yang tidak diketahui. Karena itu banyak orang memasuki tahun baru dengan kecemasan, ketakutan. Tapi ingat, jarak antara ketakutan dan keberanian cuma satu langkah. Saudara, kalau diam saja sudah ketakutan dan kemunduran, apalagi mundur. Ingat, jarak antara ketakutan dan keberanian cuma satu langkah. Melangkah maju ke depan, percaya. Kenapa? Tuhan berjalan di depan kita. Melewati kita. Kita tidak seorang diri. Yang menyertai kita itu Tuhan yang besar. Yahweh yang besar. Jehovah Nisi, sumber kemenangan kita. Jehovah Shalom memberikan damai sejahtera untuk setiap kita. Amin saudara. Saudara, next. Keberanian itu bukan tidak adanya rasa takut. Ingat baik-baik. Oh berani, tidak punya tiga. Keberanian adalah tetap melangkah sekalipun takut. Karena ada penyertaan Tuhan yang hebat atas hidup kita. Saya kagum dengan Nelson Mandela, Presiden Afrika Selatan. Saudara, dia mengatakan, aku telah belajar banyak tentang keberanian. Keberanian itu bukan ketiadaan rasa takut, bukan seperti itu. Melainkan kemenangan atas rasa takut itu sendiri. Jadi orang yang berani bukan berarti tidak punya rasa takut. Tidak. Tapi dia menang atas rasa takut, menekan rasa takut dan tetap bergerak. Artinya apa? Rasa takut itu manusiawi, saudara sekalian. Menjadi berani bukan berarti
kita tidak merasakan takut sama sekali. Tidak. Orang yang berani punya rasa takut, tapi tetap melangkah. Rasa takut itu sesuatu yang alami, yang dialami manusia ketika dia menghadapi resiko dan bahaya. Nelson Mandela menghadapi hal-hal yang sangat menyedihkan, menakutkan, resiko, kematian, penderitaan amat sangat. Ketika dia membela apartheid, warna kulit, persamaan warna kulit saudara. Dia dibuang di sebuah pulau, disiksa, dipukulin, dihina, kerja paksa, di bawah terik matahari. Di Gunung Kapur, matanya sempat buta saudara. Gak ada masa depan, tapi ingat, dia punya keberanian terus melangkah. Dia sadar punya Tuhan yang menyertai dia saudara. Tidak pernah mundur. Makanya dia mengatakan bahwa aku telah belajar banyak tentang keberanian. Keberanian bukan ketiadaan rasa takut, tapi kemenangan asara takut itu. Kita berani karena kita punya Tuhan Yesus yang menyertai hidup kita. Siapa percaya kita disertai Tuhan Yesus sampai hari ini? Tepuk tangan bagi Allah kita. Saudara, next. Keberanian itu bukan dalam ide, gagasan, rencana. Tapi keberanian itu adalah langkah tindakan nyata. Kalau Anda dikatakan berani, bukan diem, bukan pasif, tapi lakukan sesuatu. Seseorang disebut pemberani bukan karena dia kebal dengan rasa takut, tidak. Tapi karena dia tetap melangkah, bergerak maju, dan melakukan apapun yang menjadi tugas dan tanggung jawab dia. Sekalipun hatinya merasa takut. Orang yang berani melangkah itu punya kemenangan mental. Ketika dia menghadapi hal-hal yang tidak pasti, yang menakutkan, mencemaskan saudara sekalian. Ada goncangan, ada konflik internal dalam dirinya. Ada pertarungan, perjuangan batin, maju atau mundur. Saudara, sehingga kalau dia tetap maju, bertindak, melakukan keberanian, itu kemenangan mental yang luar biasa. Mentalnya kuat. Saudara, next. Jangan menunggu rasa takut itu hilang, jangan. Bertindaklah meskipun sedang takut. Percaya ada pembelaan Tuhan. Orang yang berani diberkati Tuhan. Nelson Mandela juga sukses. Jadi presiden, saudara. Keberaniannya luar biasa. Di tahun yang tidak pasti, tidak jelas. Beranilah melangkah. Karena Tuhan mendahului langkah kita di depan. Ada penyertaannya yang luar biasa. Saya catat Christopher Columbus. Ya, dia berlayar, dia menemukan benua Amerika. Sangat-sangat luar biasa. Memang bukan yang pertama kali dia menemukan benua Amerika. Tapi pelayarannya, saudara, itu justru menandai dimulainya era kolonisasi. Ya, kolonisasi dan kontak berkelanjutan antara benua Eropa dengan Amerika. Dia berlayar itu tanpa peta, saudara. Keberaniannya luar biasa, cuma yakin di depan ada daratan. Dan akhirnya dia menang. Dia menemukan benua Amerika. Dan akhirnya penemuan dia itu justru, saudara sekalian, menghadirkan hal-hal yang sangat positif. Tahun ini, saudara, apapun yang terjadi yang tidak jelas, tidak pasti. 2026, beranilah mulai hal-hal yang baru. Ya, kalau hal-hal yang lama itu buat Anda gagal, hancur, sedih, buang semua yang lalu. Mulailah dengan hal-hal yang baru, bangun hal-hal yang baru. Percaya bersama dengan Tuhan, Tuhan pasti menolong saudara. Dan engkau pasti mengalami terobosan yang di luar pemikiran kita. Yang tidak pernah kau pikirkan, Tuhan lakukan secara ajaib dan secara adikodrati. Karena dia Allah Tuhan yang besar. Berani mulai hal yang baru. Apa? Bisnis yang baru, usaha yang baru, tindakan yang baru, langkah yang baru lakukan. Berani memperbaiki relasi. Relasi yang rusak, hubungan keluarga, famili, pertemanan, kongsi yang rusak, perbaiki. Gak apa-apa, datang minta maaf. Sekalipun saya tidak salah Pak, minta maaf aja gak apa-apa. Bangun relasi yang baik. Karena seringkali mereka menjadi sumber kesuksesan. Kita gak mungkin bisa berhasil seorang diri. Kita perlu orang lain. Kita perlu bantuan orang lain. Keluarga, teman, rekanan, sahabat. Jadi kalau saudara lagi sedang menghadapi sebuah relasi yang buruk. Bangun kembali, perbaiki. Bangun relasi yang bagus. Kalau perlu minta maaf, bangun kembali. Saya percaya saudara sekalian, kerendahan hati kita menyenangkan hati Tuhan. Dan kalau melakukan sesuatu yang positif, saya percaya. Kadang-kadang orang itu untuk minta maaf itu berat, saudara.
Ketika kita minta maaf, orang lain juga mengatakan, yang salah bukan hanya kamu, aku juga salah. Itu saudara sekalian. Jadi mereka berlomba-lomba untuk saling minta maaf. Ya saudara, beranilah melangkah dalam pelayanan lebih jauh di tahun ini. Kalau dulu engkau main-main, sekedar korban, ya kecil-kecilan. Tahun ini korban lebih banyak untuk Tuhan. Waktu saudara, keuangan saudara, apapun, belajar menabur. Pak, saya tidak punya uang Pak, banyak kesusulan. Belajar menabur dalam kekurangan. Tuhan akan tambahkan. Kalau engkau tidak menabur, tidak ada benih. Tidak akan tumbuh, saudara sekalian. Mana mungkin bisa tumbuh sesuatu berlipat kali ganda kalau tidak ada taburan benih. Benih itu perlu kita tabur. Percaya, engkau pasti menuai berkat yang besar. Amin saudara. Ya, kalau engkau berani, Tuhan juga berani memberkati saudara. Berani menata hidup kita lebih baik. Kalau kemarin kita gagal, hancur. Ayo kita atur hidup kita, reset. Kayak handphone kita kalau hang, itu perlu di reset saudara sekalian. Sesekali perlu. Kalau hang error itu, saudara sekalian perlu di reset. Jadi kemudian ringan kembali, enteng, enak lagi saudara. Ayo kita reset hidup kita di tahun ini. Percaya, sesuatu yang tidak kita duga, Tuhan bisa lakukan secara luar biasa. Reset kembali, dekat dengan Tuhan. Bertobat, cari Tuhan, percaya. Tahun ini tahun kemurahan, bukan tahun yang buruk. Tahun belas kasihan Tuhan. Tuhan pasti memberkati saudara. Siapa percaya diberkati Tuhan? Tepuk tangan bagi Allah kita. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan di tahun yang tidak pasti? Mencemaskan, menakutkan, dan gelap. Yang kedua, janji Tuhan. Pegang janji Tuhan. Yang merupakan fondasi pikiran yang sehat. Ada janji Tuhan. Miliki pikiran sehat. Saudara, kita perlu punya pikiran sehat. Penting. Kalau pikiran kita tidak sehat, tindak langkah kita, bisnis kita tidak sehat, saudara sekalian. Ya, apapun kita lakukan menjadi tidak sehat, karena pikirannya tidak sehat, saudara. Jadi perlu pikiran sehat. Pikiran sehat itu punya fondasi yang sehat. Bukan pikiran yang kosong, yang negatif, berprasangka, pikiran negatif, itu bukan fondasi pikiran sehat, bukan. Itu kegagalan, kekalahan, saudara. Tapi kita punya dasar fondasi pikiran sehat. Apa itu? Janji Tuhan yang tidak pernah berubah. Janjinya yang luar biasa yang menyertai kita. Bukan janji manusia, bukan janji orang lain, bukan janji orang hebat yang bisa ingkar janji. Tapi Tuhan Yesus yang tidak pernah ingkar janji. Janjinya setia dan pasti terjadi. Yang setuju katakan amin. Tepuk tangan bagi Allah kita. Next. Yesaya 41 ayat 10. Yuk kita baca. Yang suara keras 2, 3. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Terus aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Yang percaya katakan amin. Ini Tuhan bicara sendiri. Jangan takut kata Tuhan. Aku menyertai engkau. Aku meneguhkan, mengurapi tanganmu. Aku menolong engkau. Aku memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Janji kekuatan dan kemenangan. Saudara, ini bukan janji manusia. Apakah Anda tidak mempercayai janji Tuhan? Ya, aku menyertai engkau kata Tuhan. Di dalam segala musim kehidupan, dalam keadaan baik, tidak baik. Menyenangkan, tidak menyenangkan. Aku menyertai engkau. Jangan berpikir ketika hal buruk terjadi, Tuhan tidak menyertai kita. Salah. Dalam kondisi buruk pun Tuhan menyertai kita. Karena itu proses yang terjadi, yang mematangkan, mendewasakan, memampukan kita. Untuk humble ketika diberkati Tuhan. Yang penting kan ujungnya adalah pertolongan Tuhan. Ujungnya berkat Tuhan. Ujungnya kemenangan. Ujungnya ada terobosan Tuhan terjadi. Tuhan mengatakan dia menyertai kita kondisi yang baik ataupun yang buruk. Ada penyertaannya. Hari ini kita ada karena percaya penyertaan Tuhan. Kesetiaan Tuhan puluhan tahun Tuhan menyertai kita. Dalam segala musim hidup kita terus menyertai kita. Siapa yang bangga punya Tuhan Yesus yang menyertai kita? Sorak-sorai bagi Allah kita. Dia meneguhkan, mengurapi tangan usaha pekerjaan kita. Sekecil apapun, di kota apapun kau berada, saudara sekalian. Di desa apapun kau berada. Ingat satu hal, saudara. Tuhan meneguhkan tangan kita. Yang kau kerjakan dibuat berhasil. Usahamu kecil, dilecehkan, dibully orang. Ingat, Tuhan kita besar.
Berkatnya pasti besar, saudara sekalian. Jangan kita merasa ragu-ragu. Ingat, Tuhan mengurapi tangan kita. Kita lakukan dengan sungguh-sungguh pekerjaan kita. Itu menjadi besar, menjadi banyak. 5 roti 2 ikan. Bersyukur disertai Tuhan, diberkati Tuhan. Jadi banyak, saudara sekalian. Ini janji Tuhan yang sangat luar biasa. Pegang janji Tuhan. Bukan janji manusia. Dia menolong kita. Sangat tidak terbatas. Banyak orang berusaha menolong kita. Orang-orang besar menolong kita. Iya. Tapi mereka belum tentu sanggup menolong kita. Mereka punya niat yang baik. Tapi kesanggupan, ability, kemampuan, kebisaan. Belum tentu bisa menolong kita. Tapi Tuhan kita tuh hebat dan luar biasa. Sekaligus dia mencintai kita dengan kasih yang kekal. Dia pasti menolong kita. Dia memberikan kekuatan. Kenapa dia memberikan kekuatan? Dikatakan, aku memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Janji kemenangan. Yang ngomong bukan saya, bukan Bapak Gembala. Tapi firman Tuhan, saudara sekalian. Anda boleh tidak percaya kepada saya. Karena Bapak Gembala. Ya, kita manusia bisa salah. Tapi Tuhan Yesus tidak pernah salah. Janjinya iya dan amin. Amin saudara. Ini janji Tuhan yang luar biasa. Saudara, bangsa Israel sedang menghadapi tekanan bangsa-bangsa yang sangat kuat. Iya. Bangsa-bangsa yang biasa berperang dengan tempatnya berbenteng luar biasa. Saudara, tekanan yang kuat itu ada, mereka dia berada dalam keadaan yang unstable, tidak stabil. Kenapa? Menghadapi kekuatan-kekuatan bangsa, tekanan, intimidasi, musuh-musuh pada saat itu, saudara. Saudara, satu hal next, secara psikologis menyebutkan bahwa manusia itu mengalami sebuah kecemasan atau anxiety. Ketika ketidakstabilan internal itu ada dalam diri kita. Ketika menghadapi sesuatu yang tidak jelas, tidak pasti, yang menakutkan, unstable, internal itu ada dalam diri kita. Dan menimbulkan rasa takut dan cemas dalam diri kita secara psikologi. Tetapi firman Tuhan hari ini memberikan stabilitas mental kepada kita. Lalu janjinya, penyertaannya yang luar biasa. Peneguhan berkatnya, pertolongannya, kekuatannya, saudara. Pegang janji Tuhan yang luar biasa, bukan janji manusia. Next. Janji Tuhan bukan sekedar kata-kata rohani. Tetapi apa saudara? Jangkar psikologis bagi pikiran, kekuatan mental. Janji Tuhan itu bukan lip service, oh cuma ngomong tok, enggak saudara sekalian. Ya, tidak. Tapi sebuah merupakan jangkar psikologis, kekuatan jiwani, kekuatan roh kita. Untuk terus bergerak melangkah. Kenapa? Janji Tuhan itu luar biasa. Saya kalau lagi susah, saya pegang janji Tuhan. Terima kasih janjimu Tuhan. Kau tidak pernah berubah oleh apapun juga. Saya pegang janji Tuhan. Pegang janji Tuhan. Itu pasti terjadi atas hidup kita. Siapa percaya janji Tuhan terjadi atas hidup kita? Tepuk tangan sorak-sorai bagi Allah kita. Next. Steve Jobs ini orang yang sangat populer dihubungkan dengan Apple. Produk Apple banyak di tangan saudara. Dia pernah mengatakan bahwa perubahan besar di dunia ini seringkali dimulai dari individu yang memiliki keyakinan yang luar biasa. Kepercayaan diri yang luar biasa. Jadi individu-individu yang mau sukses dan berhasil dan merubah keadaan itu orang-orang yang punya keyakinan diri yang luar biasa. Kita harus punya keyakinan diri yang besar. Ya, banyak seringkali ide-ide yang tidak masuk akal. Ditolak oleh orang yang punya keyakinan yang besar. Kita pun punya keyakinan besar. Bukankah kita hebat? Punya Kristus yang hebat yang menyertai kita. Dan berjanji untuk menyertai hidup kita. Amin saudara. Ini kemenangan kita yang tidak dibatasi oleh keadaan yang seburuk apapun juga. Keyakinan diri yang besar. Karena penyertaan Tuhan. Karena janji Tuhan. Steve Jobs ingin mengatakan kita harus punya keberanian yang besar. Visi yang besar. Mimpi yang besar. Yang melewati segala keterbatasan hari-hari ini yang penuh dengan keterbatasan. Jadi dibutuhkan sebuah keteguhan, kemantapan hati. Menjadi orang-orang yang cukup gila. Tanda kutip. Orang-orang yang tidak mau dibatasi oleh saudara sekalian apa itu? Skeptisisme orang lain dan rasa takut gagal yang ada dalam diri kita. Kalau saudara dan saya punya rasa takut gagal, Anda tidak akan bergerak. Takut. Kenapa? Aku takut gagal. Buang rasa takutmu.
Percaya bersama Tuhan kita pasti bisa, saudara sekalian. Amin. Dan buang batasan-batasan skeptisisme. Orang tidak percaya sama kita, tidak bisa. Mana mungkin, skeptis, tidak apa-apa. Tidak peduli, kita tidak mau dibatasi. Kita harus punya aksi nyata. Berani berbeda dari orang pada umumnya, saudara sekalian. Berani berbeda, tidak sama dengan pada umumnya orang-orang. Ya, dan ini syarat untuk sukses dan berhasil. Kondisi ini berani berbeda, melakukan yang berbeda, bukan status quo, bukan, saudara. Kita perlu punya aksi yang nyata, lakukan sesuatu, keyakinan yang besar atas diri kita, kekuatan yang luar biasa akan penyertaan Tuhan dan janji Tuhan, saudara. Dan ini akan melahirkan orang-orang yang sukses di tengah-tengah keadaan yang susah sulit. Percaya. Kita percaya bahwa Tuhan menyertai dan janjinya itu ada pada kita. Saya tertarik dengan sebuah kalimat yang sempat populer di tahun 1997. Ya, tulisannya ini begini, things different. Berpikir dengan pikiran yang berbeda. Menjadi berbeda dengan pikiran-pikiran berbeda. Dikaitkan dengan Steve Jobs. Karena dikeluarkan oleh Apple. Kenapa dikeluarkan ini, saudara sekalian? Karena ini untuk merayakan para inovator, orang-orang pembaharuan, orang-orang yang memberontak, mendobrak status quo, yang mengupayakan, menciptakan kemajuan bagi umat manusia. Dan dirayakan, saudara. Saya menangkap satu hal, bahwa betapa pentingnya sebuah keberanian, saudara, untuk melakukan sesuatu menjadi berbeda. Dan satu hal, hari ini kita punya Tuhan yang luar biasa. Amin, saudara. Dengan janjinya yang sangat besar. Harus yakin, percaya diri, saudara. Visinya, mimpinya besar. Teguh hati, mantap hati, saudara sekalian. Lakukan sesuatu dan berani berbeda. Saudara, kemudian percaya bahwa ada penyertaan Tuhan yang luar biasa. Saya percaya bersama dengan Tuhan. Ini bukan tahun yang buruk, tahun yang penuh dengan berkat. Yang setuju katakan amin, tepuk tangan bagi Allah kita. Next. Tetapi orang percaya itu tidak gila. Kita percaya karena apa, saudara sekalian? Janji Tuhan yang pasti. Terus, ketakutan membuat pikiran runtuh. Tapi janji Tuhan membangun mental yang baru. Amin, saudara. Siapa percaya janji Tuhan akan terus terjadi atas hidup kita. Sorak-sorai bagi Allah kita. Yang terakhir, yang ketiga. Ya. Tetapkan, saudara punya target. Tetapkan target dan fokus pada tujuan. Ini penting. Kalau Anda nggak punya target, Anda tidak akan kemana-mana. Ya, selesai kebaktian, tentukan. Saya mau ke Galaxy Mall, tentukan. Saya mau ke PCM, saya mau ke Pakuwon. Anda harus katakan itu dan targetkan dan tetapkan. Kalau tidak, saudara tidak akan pernah sampai kemana-mana. Kemana? Sampai di mana? Tidak tahu, muter-muter saat Surabaya, saudara. Tapi kalau Anda memutuskan, saya ke Galaxy Mall, Anda sampai ke Galaxy Mall. Ke Pakuwon, sampai ke sono, saudara sekalian. Jadi perlu target, harus berani, saudara. Fokus pada tujuan, jangan terlalu banyak tujuannya. Kalau kebanyakan ambigi, tidak jelas. Menjadi tidak kuat, ambilnya 2 tujuan. Fokus, percaya bersama Tuhan, terobosan akan terjadi, saudara. Ya, kerja sungguh-sungguh, mencintai pekerjaanmu, dan dekat dengan Tuhan, saya percaya terobosan akan terjadi. Next, Filipi 3, 13, 14. Yuk kita baca, 2, 3. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku terus. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Berlari-lari pada tujuan. Enggak santai, enggak ngelemer kalian. Tapi berlari-lari. Saya melihat ini apa yang disampaikan oleh Paulus ini luar biasa. Dia menulis tulisan ini, surat ini dalam penjara. Terikat, terantai, tidak bebas. Tapi pikirannya nggak bisa diikat. Bebas, luas, berpikir dengan sangat lebar, saudara. Dan dia mengajarkan masa lalu tidak boleh menentukan masa depan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. Dia nggak mau, saudara sekalian. Masa lalu kita yang gelap, kalah, gagal, penuh tangisan, itu nggak boleh menentukan masa depan kita.
Masa depan kita ditentukan oleh Tuhan. Yang berjanji, Tuhan yang menyertai kita. Tuhan yang sangat baik. Tepuk tangan bagi Allah kita. Saudara, psikologi itu mengatakan, mengajarkan, manusia itu gampang tersandera, terikat dengan kegagalan masa lalu. Kehancuran masa lalu. Jadi pekerjaan, bisnis, kesehatan yang hancur masa lalu itu menyandera kita untuk bisa maju, berkembang, dan sukses dan berhasil karena akan mengikat hidup kita. Kita mesti buang, jangan sampai kita disandera oleh kegagalan masa lalu, sakit penyakit masa lalu yang begitu berat, membuat kita apatis, membuat kita kecewa, membuat kita patah hati, membuat kita hancur. Jangan, saudara. Ketika saya kena stroke, saudara, saya sempat hancur, saudara. Saya merasa hidup saya sudah selesai, saya minta kepada Tuhan, Tuhan, kalau engkau tidak sembuhkan, aku lebih baik aku mati, percuma, di tempat tidur. Gak bisa lakukan apa-apa. Saya betul-betul drop, saudara sekalian. Saya tergantung, saya terpengaruh oleh masa lalu kegagalan kesehatan saya waktu itu. Pada akhirnya Tuhan menjamah saya datang kepada Tuhan. Saya menyerahkan hidup saya dalam tangan Tuhan. Dan hari ini saya bisa khotbah di depan saudara. Itu juga karena saya gak fokus pada masa lalu saya. Anda pun juga bisa diberkati Tuhan. Jangan fokus kepada masa lalu. Fokus ke masa depan, kemenangan besar bersama dengan Tuhan Yesus. Tepuk tangan bagi Allah kita. Jangan mau disendera dengan trauma masa lalu, bulian saudara, orang melecehkan dan meremehkan, tidak percaya dengan saudara, orang mengintimidasi saudara dalam nama Yesus. Putuskan itu. Kita menang berhasil karena Tuhan di depan kita dan memberkati kita. Jangan sampai kita disandera oleh penyesalan masa lalu, pikiran masa lalu. Seringkali kita mengatakan seandainya enggak perlu. Jangan seandainya, itu mengikat hidup kita dan menghancurkan hidup kita. Paulus mengatakan satu resep, fokus ke depan, bukan ke belakang. Amin saudara. Dan percaya, tetapkan tujuanmu, pandangan hidupmu, tetapkan targetmu dan fokus pada tujuanmu. Kemudian percaya. Penyertaan Tuhan yang luar biasa janjinya saudara. Seperti Thomas Alva Edison. Dia gak mau dipengaruhi masa lalunya. Dia pernah mengalami 1000 kegagalan. Sebelum pada akhirnya dia menemukan saudara sekalian bola lampu atau lampu pijar yang ada di rumah saudara. Tapi dia sempat mengalami 1000 kegagalan. Orang-orang datang kepada dia. Pak Thomas, apakah tidak sebaiknya Anda menyerah? Anda sudah gagal 1000 kali. Thomas mengatakan, saya bukan gagal 1000 kali. Saya telah menemukan sebuah 1000 hal, sebuah jalan yang tidak cocok dengan penelitian saya. Ini pemikiran luar biasa. Thomas mengajukan sebuah perspektif tentang kegagalan. Bahwa kegagalan yang kita alami itu bukan merupakan hasil akhir, bukan. Dan tidak menunjukkan ketidakmampuan kita, melainkan bagian dari proses belajar, saudara sekalian. Thomas mengajarkan kepada kita untuk tetap gigih dan pantang menyerah. Dia mengatakan setiap kesalahan, kegagalan itu memberikan informasi yang penting dan berharga tentang apa yang tidak berhasil, membuat kita tidak berhasil. Sehingga membawa seseorang lebih dekat kepada seluruh solusi yang benar. Thomas mengajarkan proses eliminasi. Alih-alih dia merasa gagal 1000 kali. Tapi justru dia melihatnya sebagai sebuah keberhasilan di dalam mengidentifikasi 1000 metode yang tidak efektif dalam penelitiannya. Next. Saudara, secara singkat, pesan disampaikan oleh Thomas adalah kegagalan adalah sebuah kesuksesan yang tertunda dan merupakan langkah penting menuju pencapaian akhir yang luar biasa. Fokus pada tujuan, bukan pada kegagalan. Next. Saudara, setan ingin Anda sibuk menyesali masa lalu. Tuhan ingin Anda sibuk menjemput masa depan. Tahun 2026 bukan tahun yang buruk untuk kita. Kita punya Tuhan yang berjalan di depan kita, menyertai kita, menolong kita, tidak membiarkan kita, tidak meninggalkan kita. Dia Tuhan dengan janji yang luar biasa, meneguhkan, mengurapi tangan kita. Lakukan yang terbaik, tinggalkan dosa, kesalahan, kejahatan kita, bertobat, hormati Tuhan, kerja sungguh-sungguh, lakukan terbaik, lakukan riset dalam hidup kita, dan percayalah bersama dengan Tuhan. Terobosan-terobosan besar terjadi. 2026, tahun kemenangan, tahun sukses, tahun
keberhasilan untuk kita. Tuhan Yesus memberkati saudara. Allah yang besar, ajaib dan mulia, Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku agungkan. Kami percaya Kau Allah yang besar,